Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Di video ini kita akan coba menjelaskan mengenai uh, campuran itu seperti apa, ya. Jadi campuran itu nanti ada dua jenisnya, ya. Yang pertama dikatakan campuran homogen. Yang kedua nanti dinamakan campuran heterogen. Campuran homogen ini dinamakan pula nanti istilahnya adalah larutan, ya. Sedangkan campuran heterogen itu dinamakan juga suspensi. Nah, campuran homogen itu yang bagaimana? Bila mana partikel-partikelnya, ya, partikel-partikelnya dari zat-zat, ya, zat-zat murninya, ya, itu tersebar merata. Nah, sedangkan heterogen kebalikannya, ya, partikel-partikel dari zat-zatnya, ya, zat-zat murninya itu tidak tersebar merata. Oke, jadi perbedaannya seperti itu. Nah, sebenarnya di antara campuran homogen dan heterogen ini ada lagi namanya koloid, ya. Jadi tadi campuran homogen itu dinamakan pula larutan, campuran heterogen itu adalah suspensi. Nah, di antara kedua jenis ini ada istilahnya koloid. Nah, namun ini diperdalam di kelas 2, ya. Oke, baik. Kita ambil contoh misalnya ada wadah, ya, ada wadah yang masing-masing diisi oleh air, ya, diisi oleh air. Nah, ke dalam masing-masing wadah itu dimasukkan zat yang berbeda. Satu dimasukkan garam, satu lagi dimasukkan dimasukkan pasir. Nah, bagaimana, apa yang akan terjadi? Nah, yang akan terjadi, yang ini seolah-olah nanti garamnya itu menghilang, ya. Nah, yang ini dikatakan campuran homogen. Sedangkan yang pasir ini ketika nanti dicampur dengan air, itu dia tidak tersebar merata, ya. Jadi yang campuran homogen yang air dengan garam ini itu akan membentuk satu fase, ya. Makanya garamnya seolah-olah menghilang, sebenarnya tidak, ya. Itu karena garamnya, ya, itu tersebar merata ke air. Sedangkan pasir tidak tersebar merata, sehingga campuran heterogen ini akan terbentuk dua fase. Oke, ini adalah gambar ilustrasi daripada ketika garam itu partikel-partikelnya, yang ini partikel-partikel garam, ketika dia tersebar merata terhadap air. Jadi air akan memecah partikel daripada garam tersebut, ya. Yang ini, yang merah ini adalah partikel daripada air, ya. Sedangkan yang ini partikel daripada garam itu tadi. Jadi garam akan tersebar merata terhadap air. Jadi seolah-olah garam itu tidak ada, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian campuran homogen itu akan membentuk satu fase, ya, tadi campuran homogen atau yang dikatakan dengan larutan itu akan terbentuk satu fase, ya. Kalau campuran heterogen, ya, campuran heterogen itu akan terbentuk dua fase. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Ternyata alasannya adalah karena ukuran partikelnya, ya, karena ukuran partikelnya. Nah, jadi ukuran partikel itu ada yang kecil, ada yang besar, ya. Artinya bagaimana? Semakin kecil ukuran partikelnya,
Artinya semakin mudahlah partikel-partikel itu akan tersebar. Artinya yang ini tadi adalah campuran homogen atau yang dikatakan larutan tadi. Nah, sekarang untuk ukuran partikel-partikel yang cenderung lebih besar, berarti itu akan semakin sukar untuk tersebar partikel-partikelnya. Sehingga yang dikatakan campuran heterogen tadi, atau dikatakan juga dengan suspensi. Nah, ternyata ukuran partikel suspensi itu lebih besar daripada larutan. Inilah yang menyebabkan kenapa campuran homogen terbentuk satu fase, sedangkan heterogen itu terbentuk dua fase. Ada dikatakan tadi sebelumnya larutan, atau yang disebut juga campuran homogen, ya. Nah, di dalam larutan itu ada dua komponen penyusun utamanya, yaitu zat terlarut dan zat pelarut. Yang mana zat terlarut ini dibanding dengan zat pelarut itu komposisinya lebih sedikit. Sedangkan yang ini lebih dominan. Ya, komposisi jumlah zatnya, ya. Jadi pelarut akan lebih banyak komposisinya dibanding zat terlarut. Namun ini tidak selalu tepat, ya, definisi seperti ini, karena nanti ada juga, ya, larutan encer dan larutan pekat. Nah, itu tidak bisa dibedakan nanti yang mana pelarut sedikit atau pelarutnya yang lebih banyak. Karena kalau untuk larutan pekat berarti nanti zat terlarutnya yang justru lebih banyak. Sedangkan larutan encer justru zat pelarutnya yang lebih banyak. Jadi tidak selamanya definisi seperti itu bisa kita pakai. Oke, contoh kita ambil yaitu air dan garam tadi. Ya. Jadi contohnya, contoh larutan ya, ada air, kemudian dikasih dengan garam. Tentunya garam akan tersebar merata partikelnya terhadap air, sehingga terbentuklah campuran homogen atau larutan. Ya, dinamakanlah nanti ini dinamakan larutan garam. Air, ya, air di sini itu berfungsi sebagai pelarutnya. Sedangkan garam itu sebagai zat terlarutnya. Nah, kalau definisi sederhana, pelarutnya lebih dominan daripada terlarutnya ya. Namun itu tidak selalu tepat karena yang seperti dikatakan tadi ya. Jadi definisi pelarut yang lebih tepat sebaiknya kita spesifikkan kembali bahwasannya pelarut itu nanti zat yang dapat memecah, ya, yang dapat memecah partikel dari zat terlarut. Berarti ketika ada komponen zat yang dapat memecah partikel zat terlarut, itu dikatakan sebagai pelarut. Nah, zat terlarut berarti zat yang dipecah oleh pelarut. Jadi kata kuncinya nanti di pelarutnya itu ya, apakah dia mampu untuk memecah partikel zat terlarutnya atau tidak. Ya. Oke, itu saja dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.